Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu M dari kelas BKB 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi asesmen dalam bimbingan dan konseling, mulai dari materi kelompok 1 sampai dengan materi kelompok 8. Yang pertama yaitu metode angket dan kuesioner, adalah cara pengumpulan data dengan menyajikan pertanyaan tertulis kepada responden. Tujuan dari angket adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Angket memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan jika digunakan dalam pengumpulan data. Angket dibagi menjadi beberapa jenis menurut pengklasifikasinya, seperti menurut responden atau subjek, strukturnya terbentuk pertanyaan, dan menurut bentuk jawabannya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan angket. Langkah pengadministrasian angket sebagai atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Skala pengukuran dalam angket terbagi atas 4, yaitu skala Likert, skala Guttman, skala rating, dan skala semetik diferensial. Materi kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah proses percakapan dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu, bisa melalui tatap muka ataupun dengan perantara alat komunikasi digital. Agar proses wawancara berlangsung dengan baik, maka wawancara hendaknya memperhatikan teknik dan tahap dalam melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik wawancara, yaitu penampilan, cara bertanya, dan cara mencatat. Materi ketiga yaitu observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Adapun bentuk-bentuk observasi yaitu observasi varietasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Hal-hal yang dapat diobservasi adalah penampilan fisik, tinggi badan, berat badan, kulit, cara berpikir, gerakan tubuh, ekspresi wajah, pembicaraan, reaksi emosi, dan aktivitas yang dilakukan. Adapun tahapan-tahapan observasi menurut Wiki 2018 yaitu meliputi pemilihan tempat penelitian, menemukan jalan utama memasuki komunitas dari subjek yang diteliti, menemukan fokus pengamatan, menentukan cara mencatat hasil dan pengumpulan pengamatan, dan mendeskripsikan hasil pengamatan dan memaknai hasil pengamatan tersebut. Materi keempat yaitu sosiometri. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Secara khusus, dalam layanan BK, hasil sosiometri dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelaksanakan jenis layanan tertentu, penetapan peserta layanan maupun sebagai layanan itu sendiri. Bentuk hubungan dalam penggunaan sosial yaitu hubungan sosial segitiga.
hubungan sosial terpusat, hubungan sosial intim, hubungan sosial berbentuk jala, dan hubungan berbentuk rantai. Adapun jenis-jenis angket sosiometri yaitu nominatif, skala bertingkat, dan siapa dia. Supaya pelaksanaan sosiometri itu dapat dilaksanakan dengan terarah, perlu adanya tahap-tahap kerja sistematis, meliputi persiapan pelaksanaan dan menutup pengolahan hasil sosiometri. Dapat dilakukan setelah daftar isian sosiometri dijawab oleh peserta didik dan dikumpulkan. Kemudian, langkah pengelola berikutnya adalah mentabulasikan jawaban tersebut. Adapun tabulasi dibuat berdasarkan jenis-jenis sosiometri. Dari tabulasi-tabulasi tersebut kemudian dianalisis dengan membuat sosiogram. Untuk membuat sosiogram dapat digunakan tiga teknik, yaitu sosiogram teknik lingkaran, sosiogram teknik lanjut, dan sosiogram teknik bebas. Metode kelima yaitu metode biografi. Metode biografi adalah cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan atau ditulis orang lain. Beberapa data yang dapat diperoleh dengan metode biografis untuk memahami individu antara lain biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case history. Jadi keenam yaitu inventory. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu menurut Gumilang dalam Kairum 2020. Kelebihan ITP ini hasil dari ATP yang mudah dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam mengelola hasil dan analisis dari ITP. Sedangkan untuk kekurangan dari ITP sendiri yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum dan belum spesifik. Dan kekurangan lainnya jika guru BK atau konselor tidak bisa mengoperasikan komputer akan memakan waktu lebih lama menurut Korea 2010. Materi yang terakhir yaitu AUM. AUM umumnya merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseling. Adapun AUM umum ini dikelompokkan ke dalam 10 bidang masalah, yaitu yang pertama jasmani dan kesehatan, yang kedua diri pribadi, yang ketiga hubungan sosial, yang keempat ekonomi dan keuangan, yang kelima karir dan pekerjaan, yang keenam pendidikan dan pelajaran, yang ketujuh agama nilai dan normal, yang kedelapan hubungan muda-mudi dan perkawinan, yang kesembilan keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan yang ke-10 waktu senggang. AUM adalah sebuah instrumen standar yang dikembangkan oleh Praitno yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan masalah-masalah yang dihadapi klien. Terhadap dua tujuan dari instrumentasi ini. Pertama, tujuan umum aplikasi instrumentasi atau AI adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Kedua, tujuan khusus yakni dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman. Selain itu juga fungsinya yakni fungsi pencegahan, fungsi
fungsi pengatasan, fungsi pengembangan, dan pemeliharaan, serta fungsi advokasi. AUM PT SDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar atau menyangkut mutu dan masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam belajar. Tujuan AUM PT SDL yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya. Dan oleh karena pentingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, AUM PT SDL memiliki karakteristik mempunyai 4 format, yaitu format pertama untuk mahasiswa, format kedua untuk siswa SLTA, format 3 untuk siswa SLCP, dan format 4 untuk siswa SD. AUM PT SDL membuat berbagai pemetaan masalah yang mungkin dialami oleh siswa, yang kemungkinannya itu dikelompokkan pada 5 aspek, yaitu 1. Persyaratan penguasaan materi pelajaran, yang kedua keterampilan belajar, yang ketiga saran belajar, yang keempat diri pribadi, yang kelima lingkungan belajar dan sosio-emosional. Penyelenggaraan AUM PT SDL sebaiknya diselenggarakan pada setiap semester atau 2 tahun sekali dan dilaksanakan pada umumnya sekitar 40 menit. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi-materi asesmen dalam BK. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.